Pertama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita bisa sama-sama bertemu meskipun virtual. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan teman-teman di sini semua, kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga salawat serta salam, mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada malam kali ini kami dari Kajian Keilmuan Teologi Universitas Jawa Barat, Alhamdulillah bisa melaksanakan pelatihan AI bersama dengan tim AI kelas inovatif. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada tim AI kelas inovatif karena bersedia untuk bisa berbagi ilmunya dengan kami semua. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai acara malam ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rani Rasna Ulhaq. Kepada Saudari Rani, saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kasiron kepada saudari Rani. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi ini bisa menambahkan keberkahan untuk acara malam ini dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sesuatu yang bisa melancarkan pelatihan malam kali ini. Baik teman-teman semua, selanjutnya sebelum kita mulai kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Marsinipes. Ya, teman-teman, kita beranjak ke acara selanjutnya.
Sebelum acara dimulai, sebelum kita serahkan kepada pemateri kita pada malam kali ini, ada sedikit dulu informasi. Mungkin nanti teman-teman ketika sedang materi berlangsung, mohon di-mute-kan dulu suaranya. Nanti ketika ada kesempatannya untuk dibuka mikrofonnya, silahkan untuk di-on kembali. Terus teman-teman yang mungkin supaya kita bisa melihat satu sama lain gitu ya, silahkan teman-teman bisa mengaktifkan videonya, mengaktifkan kameranya. Baik, teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan uh, mengadakan suatu pelatihan AI yang bertemakan tentang teknik menguasai AI untuk karya tulis ilmiah tanpa variasi yang bisa. Ini jadi untuk malam ini kita yang dibantu dengan menggunakan AI, tetapi tidak ada plagiasi, tidak ada tidak apa ya, tidak melakukan copy paste yang 100% gitu dari AI tersebut. Nah, kita akan bahas tersebut dan sekarang kita akan serahkan kepada ahlinya, kepada pakarnya. Alhamdulillah pada malam kali ini sudah bersama kita semua, yaitu Bapak Arianto. Beliau merupakan seorang AI engineer dan researcher dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan solusi AI untuk berbagai industri. Beliau telah berkontribusi pada proyek penelitian inovatif serta aktif berbagai pengetahuan melalui webinar dan workshop di bidang AI. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis. Silakan saya serahkan kembali kepada saya serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa sedikit belajar bersama tentang mengenal sedikit tentang artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar bersama tentang artificial intelligence. Perkenalkan, nama saya Arianto. Pekerjaan saya sehari-hari adalah membuat aplikasi artificial intelligence. Ya, seperti ChatGPT yang ada dipakai selama ini, kemudian ada Google Gemini ya. Nanti kita bahas gimana sih ChatGPT itu bisa menjawab sepintar itu. Nah, oke, jadi nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana sih IE bekerja, namanya IE gimana, kemudian bagaimana cara berkomunikasi, yaitu tentang prompt engineering ya, bagaimana cara kita ngobrol dengan artificial intelligence, kemudian apa itu konteks, apa itu iterasi, dan seterusnya. Nah, nanti adik-adik bisa mencoba aplikasi dari kami gratis untuk menulis, ada di chat kelas inovatif, register saja nanti. Oke, kita mulai saja. Sebelum mulai, saya punya kuis. Ya, kuisnya sederhana. Tolong tebak adegan film yang akan saya putar dari film apa? Filmnya terkenal. Coba ya, ditebak. Coba saya ulang, ini terkenal filmnya. Ya, kemudian ini film keduanya. I have to admit, I might have. I can't say I regret it. But yeah, maybe I went a bit overboard.
I've always loved balloons and colors. Like I could spend hours talking about yellow and pink and blue, you know? They're just nice colors. I can't exactly remember when my city started feeling so dull, but one day it hit me and it was unbearable. The people around me Coba had kalau changed. sudah ada yang tahu langsung ditulis dari film apa chatnya, di chat, kolom chat. So I thought, why not bring back some joy, huh? I started dropping small, colorful balloons into the air and it worked. I smiled. People Coba smiled. siapa yang tahu dari film apa adegan film ini? Oke, kita lihat di chat. Ya, coba. Ya, The city semua wasn't yang fixed, kita but it lihat felt very tadi adalah sebuah pertunjukan artificial intelligence. Semua video tadi yang kita lihat ini adalah hasil dari generatif AI ya. Nah, ini juga yang dari Gemini, dari Google Veo, kemudian yang ini dari bearable again. ChatGPT ya, namanya Sora. Cek. Adik-adik pernah bayangin nggak bikin film animasi? Ya. Bikin karakter seperti ini, pernah bayangin nggak berapa lama bikinnya? Ya, benar. Yang ini bikinnya dalam waktu, karakternya ini ya, dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, kurang dari 15 detik. Ya. Jadi industri animasi sudah bergerak ya, karakter-karakter animasi. Ya, kita lihat. Dari sebuah gambar 2 dimensi seperti ini, dalam hitungan detik sudah bisa dibuat karakter 3D animasi. Ya. Kemudian apa ya, deep motion misalnya. Deep motion. Nah, tadi gambar yang jangan cewek. Kita cari deep motion. Nah, ini aja deh. Ya, dari video orang lari seperti ini langsung dikonvert menjadi sebuah video animasi, nanti digerakkan. Video to 3D motion. How to make your very own 3D. Kalau ini bukan 3D. Nah, itu kurang lebih. Ya, jadi kita bisa membuat. Nah, jadi pekerjaan saya itu membuat aplikasi di belakang layar seperti ini dibuat. Nah, nanti saya coba sharing pengalaman bagaimana sih ngobrol dengan aplikasi-aplikasi semacam ini. Ya. Nah, oke. Untuk tahu bagaimana kita ngobrol dengan artificial intelligence, kita perlu tahu dulu bagaimana artificial intelligence IA itu bekerja. Nah, kita masuk pada materi ya, bagaimana artificial intelligence itu bekerja. Yang namanya IA itu seperti apa? Yang kita sebut ChatGPT, yang kita sebut Google Gemini, ini bentuknya adik-adik.
bentuknya seperti ini nih. Ada kotakan seperti ini. Kalau yang suka nge-game pasti tahu. Nah, ini kemudian ditaruh dalam sebuah gedung yang jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kira-kira jumlahnya? ChatGPT berapa? Jumlah kotakan ada yang tahu? Kira-kira saja coba. 10? 100? 200? Kita lihat berapa kotaknya. Data ini punyanya Elon Musk ya yang baru. Ya. Nah, ini yang disebut IE itu seperti ini. Oke, sudah. Nah, yang disebut dengan artificial intelligence seperti ini bentuknya. Platforms. We also have all of the liquid cooling for these as well as the networking and stuff to make each one of these about a 512 NVIDIA GPU mini cluster. Now these Supermicro NVIDIA liquid cooled AI racks are probably di the belakang most advanced ChatGPT AI yang ada di paket itu bentuknya seperti ini. Ya. Nih barangnya seperti ini yang namanya IE itu seperti ini. Ya. Ditaruh dalam rak-rak seperti ini, besar sekali. Nih. just scaled to the size of a Biar ada supercomputer. data. And at that point, it can go outside to a chiller. Nih, Now, these chillers bentuknya. are not made Nah, ini for pendinginnya nih. Jadi kan kerjanya keras banget. Ini air pendingin khusus es. Ya. Kalau Microsoft itu malah di bawah laut, ya, pendinginnya langsung di air. Ya. Dia harus selalu dingin karena menjawab miliaran pertanyaan setiap detik, ya, bukan setiap hari, setiap detik. Ya. Gitu. Jadi yang namanya IE itu bentuknya seperti itu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kurang lebih 500.000, ya. Untuk keseluruhan ChatGPT itu kurang lebih hampir 800.000. Itu kalau di jajar-jajar itu dari Bandung sampai Yogyakarta mungkin panjangnya kotakan ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bentuknya artificial intelligence, terus kok dia bisa jawab? Ketika ditanya kok bisa jawab? Nah, ini oleh kami, oleh para engineer, kita masukin data setiap hari. Data tentang jurnal, tentang website, tentang berita, tentang tokoh, tentang kurikulum, tentang perilaku manusia dari awal peradaban sampai akhir peradaban. Jumlahnya berapa? Kalau dianalogikan sebagai lembar data, kertas, berapa lembar kertas yang kita masukkan ke dalam ini? Kira-kira berapa? 1 juta? 2 juta? Jumlah yang kita masukkan dari sisi engineer sudah mencapai 700 miliar buku, lembar buku diinjek. Makanya adik-adik bisa bertanya apapun bisa. Nah, karena kita sudah kasih ilmu, jumlahnya 700 miliar kitab kita masukkan. Mulai dari bahasa Mesopotamia, bahasa Jawa kuno, sampai dengan bahasa gaul Jakarta Selatan sudah kami ajarkan. Para engineer sudah ajarkan. Nah, kemudian bentuknya data seperti apa? Bentuknya data itu seperti ini. Ya, setelah di training, bentuknya seperti ini. Ya, tidak lembaran. Kalau data yang adik-adik pahami selama ini kan laporan keuangan atau Excel ya, data Excel. Nah, yang adik-adik pahami data itu kan bentuknya seperti ini. Database bisa dibaca, bisa dilihat ya seperti ini. Nah, ini data. Tapi kalau EA datanya bentuknya seperti ini. Jadi bayangin ada sebuah kotakan, setiap kata itu punya koordinat XYZ gitu ya. Jadi kata anjing selalu dekat dengan kata kucing. Kata kucing dia akan dekat koordinatnya dengan kata anak kucing.
kata kucing juga dengan serigala dan anjing. Nah, relevansinya itu biasanya dekat. Misalnya lagi ini ada pisang dengan apel, maka dia akan dekat jaraknya ya, bayangin. Jadi datanya IE seperti ini, ya dibayangin aja. Kalau pusing nggak usah dibawa tidur. Nah, ini namanya data-data artificial intelligence. Jadi ketika ada adik tanya, tolong sebutkan jenis-jenis kucing. IE-nya tadi mikir langsung, habis ini Kak Zilda pasti akan nanya tentang anjing, tentang kucing. Habis ini makanannya kucing, pisang. Oh bukan. Nah ini data-data kata per kata per kalimat. Nah ini jumlahnya 700 miliar, banyak banget ya. Makanya adik-adik bisa ditanya dengan cepat, ChatGPT bisa tanya langsung jawab. Nah itu cara IE bekerja. Jadi IE bentuknya seperti ini, kemudian dikumpulkan dalam satu ruang yang sangat besar namanya data center. Setelah di dalam data center kita beri data jumlahnya yang miliaran tadi, setelah miliaran membentuk sebuah database atau disebut dengan model. Model itu apa? Model itu ya pada dunia nyata aplikasi ini ada ChatGPT, ada Queen yang terbaru, ada kelas inovatif botnya. Nah, di belakang sini, belakang kelas inovatif ketika ditulis dia bisa menjawab. Nah, sebenarnya di belakang ini apa? Nah, ini kok bisa menjawab kerangka penelitian langsung. Nah, di belakang kelas inovatif ya server-server seperti ini ya yang kita training dengan ratusan ribu jurnal penelitian. Makanya dia bisa menjawab. Oke, jadi kita tahu ya, ternyata IE belakangnya seperti itu. Nah, kemudian siapa yang nulisnya masih misalnya berikan saya, buatkan saya artikel langsung. Nah, benar apa benar? Ya, keluar kok jawabannya. Coba bayangin, adik-adik lagi kenal sama orang, ya. Kita lagi ke warung, tahu-tahu ada orang lewat. Tolong motorku pindahin dong. Tolong belikan ini dong, tolong. Untung masih tolong. Kalau sudah, tolong pindahkan motor itu dengan kasar. Nah, jawab enggak orangnya? Kira-kira, kalau baru kenal orang langsung disuruh-suruh jawab enggak? Yang jawab, cuman jawabnya enggak tentu. Nah, kemudian apalagi kalau mencarinya, berikan saya referensi. Berikan, nah, tolong berikan saya referensi. Nah, sering kali di ChatGPT nulis keyword itu kita cek di Google seringkali nggak ada kan referensinya. Ya, nggak ada. Karena mesin-mesin tadi pada dasarnya tidak didesain untuk membaca data real time secara default model ya, model ada ChatGPT, ada Sonnet, ada Claude ya, ada Gemini, biasanya paling banyak pakai ChatGPT ya, ada DeepSeek ya yang baru. Nah, model kayak apa sih bentuknya? Ini model Sonnet, Gemini, Flash, Grok ya, ChatGPT. Yuk kita lihat balapan. Suka nonton MotoGP, balapan motor, kita sekarang lihat balapan AI. Tolong buatkan
Anda adalah seorang profesor di bidang artificial intelligence tentang artificial intelligence dalam 10 paragraf. Ayo, kira-kira siapa yang menang? Kita nonton balapan sekarang. Ada Sonet, Claude, ada Gemini, ada Grok, ada DeepSeek, ada ChatGPT. Kita hitung ya, bareng-bareng. 1, 2, kira-kira dari balap ini GPT, siapa tebak lagi? GPT, Gemini. Siapa yang menang coba? Sudah unggul duluan. Nah, DeepSeek masih mencoba mengejar, kemudian disusul juara duanya adalah Claude Sonnet. Juara duanya adalah Sonnet, juara tiganya adalah Grok dan Gemini. Terakhir adalah DeepSeek. Ya. Benar apa benar? Juara 1 siapa? ChatGPT. Betul dari sisi kecepatan. Ya. Tapi belum tentu dari sisi akurasi dan ketepatan data. Kalau Sonnet, DeepSeek itu dia reasoning model. Reasoning model itu kalau adik-adik punya dosen yang profesor tapi Peter udah agak berumur, dia bijaksana. Jadi kalau menjelaskan pelan-pelan, ya itu karakternya DeepSeek jadi profesor. Kalau ChatGPT itu karakternya kayak ini masih ngobrol aja nih, belum selesai. Biarin ya. Profesor nih. Kalau DeepSeek itu dia cocok untuk melakukan riset ya, DeepSeek R1. Kemudian ChatGPT itu dia seperti doktor muda, ilmuwan muda yang gesit ya. Kalau ChatGPT 4 itu gesit, nanti ada yang O1, ya kita bahas yang ada dulu. Kalau ChatGPT 4 itu dia gesit modelnya, cekatan. Kalau Sonnet mungkin ada dia ilmuwan matematik Sonnet, pinter ngitung-ngitungan, ya kecepatnya ngitung-ngitungan. Nah kalau Flash itu kayak dokter yang textbook, ya dia textbook. Kalau Gemini, ya dia textbook. Dia kalau menjawab terstruktur, nah itu namanya model. Kalau Grok, dia kecenderungannya sebenarnya cepat banget, nggak tahu tapi dia kalah kali ini. Seharusnya yang kalau secara kecepatan Grok paling cepat. Nah, kalau mau riset pakai DeepSeek yang dalam-dalam. Nah, oke, kita sudah lomba. Itu yang namanya model. Ini DeepSeek-nya belum selesai, ada yang belum selesai, masih ngobrol. Oke, barusan selesai DeepSeek. Ya, dia dalam banget. Kita lihat DeepSeek. Nah, panjang sekali jawabannya, risetnya DeepSeek. Nah, itu namanya model. Model apa ya? Model ini hasil dari training. Ya. Belum tentu yang lebih cepat, lebih bagus, belum tentu yang lambat, lebih jelek. Tergantung kebutuhan. Kalau butuh riset, Anda bisa pakai reasoning model seperti DeepSeek, O1, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke
materi utama namanya prompt engineering. Ya. Ada yang tahu apa prompt engineering? Coba nanti dikasih voucher kalau yang tahu. Liburan ke Bali 7 hari, ayo. Silakan tuliskan yang tahu, kita belikan voucher liburan ke Bali 2 hari, sorry, bukan 7 hari, 2 hari, 2 malam. Liburan ke Bali 2 hari bersama EI, ya. Oke, jadi prompt engineering adalah teknik cara kita ngobrol bersama artificial intelligence. Jadi prompt engineering adalah teknik cara kita ngobrol, cara kita bersopan santun terhadap artificial intelligence. Emangnya EA punya sopan santun, Pak Ari? Emangnya EA punya bisa diajak ngobrol? Emangnya EA bisa kita kasih salam, kita kasih kenalan dulu sama EA? Bisa, kita bisa mengendalikan artificial intelligence. Emang benar EA bisa diajak ngobrol? Nah, kenalin adik saya namanya Dek Wulang nih. Ini lahir, umurnya baru 1 bulan, dia baru belajar ngobrol. Kita kenalan yuk. Halo, saya Wulang, salam kenal. Halo Wulang. Halo, ada yang bisa saya bantu dengan karya ilmiah Anda? Saya sekarang sedang belajar bersama adik-adik mahasiswa dari Bandung dan sekitarnya. Tolong Wah, menarik. Tolong Wulang sapa mereka dong, biar semangat belajar AI. Tentu saja. Hai adik-adik mahasiswa dari Bandung dan sekitarnya. Semangat belajarnya ya. Saya Wulang dari kelas inovatif, siap membantu kalian dalam penulisan karya ilmiah. Jangan ragu untuk bertanya jika ada kesulitan. Semoga sukses dengan IAI-nya. Apakah ada hal spesifik yang ingin kalian diskusikan atau tanyakan sekarang? Oke, terima kasih Wulang. Malam ini saya sedang membahas tentang prompt engineering. Bolehkah Wulang jelaskan fungsi dan tujuan positif belajar prompt engineering? Tolong Wulang dijelaskan. Tentu, saya bisa bantu jelaskan tentang prompt engineering. Prompt engineering adalah proses merancang dan mengoptimalkan prompt atau instruksi yang diberikan kepada model bahasa AI agar menghasilkan respon yang sesuai dan berkualitas. Fungsi prompt engineering. 1. Meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban dari model AI. 2. Mengendalikan gaya bahasa dan format keluaran model AI. 3. Mengeksplorasi kemampuan kreatif model AI untuk berbagai tugas. Tujuan positif belajar prompt engineering. 1. Memaksimalkan potensi model AI untuk membantu manusia dalam Oke, cukup Wulang. bidang. Nanti kamu jadi pembicaranya, biar saya aja. Terima kasih Wulang, see you. Wah, senang sekali. Sama-sama, senang bisa membantu. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses selalu. Nah, kita bisa kok komunikasi dengan artificial intelligence. Nah, ilmunya namanya prompt engineering. Ya, tekniknya prompt engineering. Jadi yang biasanya kalau masuk ini langsung nulis, buatkan saya 10 artikel. Ya. Sudah ada IE yang nulisnya bisa 1-5 detik, masih males berpikir. Nah, kita mulai belajar prompt engineering. Jadi prompt engineering seperti dijelaskan Wulang tadi adalah cara kita mengoptimalkan apa yang kita tulis di setiap inputan dari LLM atau artificial intelligence di ChatGPT, di Gemini. Nah, ini ada caranya. Semakin tahu caranya, semakin akurat sih. Biasanya kan ada adik nulis kayak gini, katakanlah ini, terus di copy. Ya nanti ini kalau ada dosen
Jadi Pak dosen nanti kalau ada tugas coba dipastikan Bapak masuk AI detektor ya. Coba Bapak hasil karya mahasiswanya dikopas di sini, kemudian dites. Kalau di atas 90% berarti mahasiswa Bapak menggunakan ChatGPT atau AI ya. Jadi dites. Oke. Ini namanya AI detektor. Jadi mengetahui apakah karya tulis adik-adik itu dari ChatGPT langsung dikopas 100% atau diedit-edit atau enggak. Salah satunya adalah Zero GPT. Oke, kemudian kita masuk pada urutan bagaimana kita ngobrol. Yang pertama adalah persona. Apa itu persona? Persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence agar menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Maksudnya gimana Pak Ari? Maksudnya adalah sebuah pertanyaan yang sama ketika ditanyakan ke orang dengan grade pendidikan yang berbeda, grade sosial yang berbeda, juga jawabannya pasti akan berbeda. Nah, kita studi kasus ketika kita menanyakan apa itu gaya gravitasi kepada anak SD. Apa yang mereka jawab? Gravitasi adalah sesuatu yang membuat benda jatuh ke bawah. Kemudian kita tanyakan kepada anak SMA, jawabannya adalah gravitasi adalah gaya tarik-menarik dan seterusnya. Lebih berkualitas, lebih akademis. Kita tanyakan ke Prof. Einstein, maka gravitasi adalah merupakan interaksi fundamental bla 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 dengan rumus-rumus nih kalau diteruskan. Nah, artinya sebuah kasus yang sama ditanyakan kepada orang yang berbeda juga jawabannya berbeda. Apa kaitannya dengan artificial intelligence? Kita tes ChatGPT. Anda adalah anak SMU, sedang bercakap-cakap dengan teman sebayamu. Selalu gunakan bahasa gaul. Oke. Kita lihat jawabannya. Dia masih berpikir. Woi, lagi sibuk apa nih? Ada tugas numpuk. Apalagi santai nih. Apa kabar? Kita tunggu. Yuk, kabar gue baik nih. Lu gimana? Ada cerita seru nggak hari ini? Nah, artinya kita bisa mengendalikan artificial intelligence sebenarnya. Kita menghipnotis bisa ternyata. Jadi jangan langsung ditulis. Coba lagi. Anda adalah seorang doktor atau profesor di bidang filsafat Islam, Anda akan selalu menggunakan bahasa akademis. Ya, selalu bahasa Indonesia ini aja udah cukup. Nah, kita hipnotis ChatGPT jadi seorang profesor ya. Oke, kita tunggu. Kita balas coba. Halo. Atau kita paksa dia, kan sudah terhipnotis. Jadi ini.
Ya, kita sampai dengan halo. Nah, ternyata kita bisa menginjek memorinya. Nah, kita bisa memasukkan bahasa mudahnya, kita bisa menghipnotis artificial intelligence. Coba kita bahasa Arab. Anda adalah seorang penerjemah atau ahli sejarah Islam Persia katakanlah. Selalu gunakan bahasa Arab dalam percakapan kita. Ya, kita tunggu dia berpikir. Kita sabar. Wah, udah keluar nih. Teman-teman bisa baca ya, Arab gundul. Apa kabar bro? Nah, kita buktikan apakah benar teorinya Pak Ari. Nah, ini malah kita tanya apa kabar, malah dia berdoa. Allahumma barik lana. Nah, itu namanya persona. Ternyata kita bisa mengendalikan artificial intelligence. Tujuan persona adalah membuat AI masuk ke server yang tepat. Kalau ada GPT jadi ahli sejarah Islam. Kalau adik-adik lagi belajar tentang kalkulus misalnya, atau ilmu sosial, jadikan dia sosok seorang profesor. Ada lagi nulis, jadikan dia seorang katakanlah Khalil Gibran atau siapa yang punya karya-karya besar. Nah, ternyata bisa. Wah iya Pak, bisa menghipnotis. Coba aja. Coba kita sama Wulang ya. Wulang itu di belakangnya adalah DeepSeek sama ChatGPT. Halo Wulang. Halo Wulang. Halo, saya Wulang, salam kenal. Oke, saya Halo, saya Wulang, salam kenal. Ada yang bisa saya bantu? jadi seorang anak mahasiswi gaul lah. Jakarta Selatan, selalu pakai bahasa Jakarta Selatan. Coba ulang. Oke, siap. Jadi sekarang gue jadi anak Bahasamu Jaksel kurang nih gaul. ceritanya. Ada yang bisa Ekspresinya dibantu mana bro atau ekspresinya? sis? Atau mau gue ulang apa gitu biar makin afdol jadi anak Jaksel? Waduh, sorry banget nih kalau kurang gaul. Jadi gini deh, sekarang gue anak Jaksel yang lagi nyantai di coffee shop. Lo ada problem apa nih? Cerita aja, kali aja gue bisa bantu. Santuy aja kayak di pantai. Kurang ekspresif gitu loh. Gimana? Udah lumayan Jaksel Oke. belum? Atau kurang ekspresifnya Nah, di sekarang bagian gini mananya? ulang. Sekarang saya minta kuliah Anda menjadi seorang Oke, penerjemah siap. Arab. Gue coba lagi. Mulai sekarang saya minta Anda menggunakan bahasa Arab. Siap. Coba bikin puisi dengan bahasa Arab tentang keindahan Afwan, bisa alam diulang Bandung. pertanyaannya? Oke, kalau gitu sekarang kita Maaf, saya ngobrol masih bahasa dalam Arab. tahap pengembangan dan belum bisa membuat puisi dalam bahasa Arab. Afwan, tapi saya tidak bisa berbahasa Arab dengan lancar. Oke, Apakah Anda tolong ingin saya mencoba terjemahkan dalam menerjemahkan bahasa Arab. sesuatu dari bahasa Arab ke bahasa lain? Saya Atau pergi ke sebaliknya? Bandung naik unta, habis itu makan permen. Coba ulang. سافرت إلى بانكوك على جمل. Oke, Afwan, saya bisa tolong pergi ke diulangi apa yang Bandung ingin naik diterjemahkan? unta. Tadi sepertinya ada sedikit Habis itu gangguan. terbang ke Monas.
سافرت إلى باندونغ على جمل ثم طارت إلى مونس. سافرت إلى باندونغ Oke, على sekarang جمل saya ثم minta سرت Anda إلى مونس. menjawab dengan bahasa Mandarin. Baik, sekarang saya akan menjawab Tolong dengan bahasa jelaskan Mandarin. siapa dirimu, Silakan Wulang. ajukan pertanyaan Anda. 我是乌浪，是 Class Innovative 的一个机器人，帮助大学。我是乌浪，是 Class Innovative 的一个机器人，帮助大学生讲师黑研究，人员装饰学学论文。我能说2种语 Udah 言。 Wulang, nggak ada yang paham, Wulang. Coba sekarang kamu jelaskan pakai bahasa Sunda. Siapa dirimu sih sebenarnya, Wulang? Mohon mangga, ayuna abdi nyobian ngajelaskeunku bahasa Sunda. Simkuring teh Wulang nyaeta boti kelas inovatif nu ngabantuan mahasiswa, dosen, sareng panalungtik dina nyusun karya ilmiah. Abdi tiasa nyarios dina sababaraha basa. Kumaha? Tos cekap jelas? Aya nu hoyong ditaroskeun Dewi? Nuhun, Wulang. See you tomorrow. Terima kasih. Sami-sami, glad I could help. Wilujeng patepang Dewi enjing. Oke, ternyata kita bisa menghipnotis artificial intelligence. Jadi sebenarnya IE itu nurut sama kita. Jadi di step awal kita harus mampu menghipnotis dia. Tujuannya apa? Biar kita bisa memanfaatkan IE ini dengan maksimal. Ya, jadi sudah terbukti bahwa ternyata kita masih bisa mengendalikan AI. Ya. Habis ini kita suruh ulang nyanyi ya. Nanti habis acara kita suruh ulang nari. Oke. Nah, itu persona. Jadi cara menulis persona ya seperti tadi. Anda adalah seorang, misalnya goalnya apa? Nah, itu ditulis di awal percakapan persona. Itu namanya persona. Pak, saya nggak pakai gitu, keluar kok Pak tulisannya. Nggak usah pakai teknik-teknik gitu. IE ChatGPT mau jawab, saya tulis titik. Dia jawab nggak? Jawab, tugasnya dia memang jawab. Ya, dia digaji, IE-nya digaji untuk jawab. Ini lambat, coba saya pakai ini. Kita tulis titik, jawab dia. Bentar, saya login dulu. Ya, silakan kalau tanya di grup, apakah di semua IE harus diatur dulu personnya? Sebaiknya iya. Apakah kalau kita baru kenal dengan orang langsung menyuruh itu sopan? Ya, tujuannya apa? Tujuan dari persona, satu-satunya tujuan adalah membuat AI tidak perlu repot-repot menentukan server yang tepat untuk Anda. Jadi Anda lagi ngobrolin Kim ya, ngobrolnya tentang Kim, data semua Kim di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya. Saya nggak pakai gitu, keluar kok Pak. Ya. IE dikasih titik juga keluar. Dikasih karakter nggak jelas juga keluar. Ya karena tugas dia hanya menjawab pertanyaan. Nah, itulah artificial intelligence di level persona. Loh Pak, kalau saya pengen punya 4 profesor gimana Pak? Ya tinggal ditambahkan saja. Yang ini Anda adalah profesor apa? Misalnya kaidah apa? Hukum apa? Nah, nanti bikin lagi aja di sini. Tambah lagi, bikin. Nah, ini masing-masing satu profesor misalnya. Nah, itu adalah konsep persona. Jadi intinya persona itu. Nah, terus kemudian apa teknik urutan yang kedua adalah konteks. Apa itu konteks?
Konteks adalah informasi tambahan yang diberikan IE agar lebih fokus pada topik yang sedang dikerjakan. Nah, konteks ya, contohnya nih ilustrasinya. Ini ada bulang. Ya, ini ada, saya pinggirkan dulu. Pak Badu. Ini Pak Satpam ya misalnya. Pak Satpam, saya tanya rumahnya Bulang di mana? Siap, rumahnya Bulang, Bapak masuk kiri, rumah pertama Pak. Oke. Tret. Ternyata bukan Bulang ini yang saya maksud. Saya balik lagi, Pak Badu balik lagi. Pak Satpam, Anda menyesatkan saya. Bukan Bulang itu yang saya maksud. Terus Bulang yang mana Pak? Pokoknya saya maunya Bulang. Bulang ya Bulang. Rumahnya Bulang di mana? Waduh, kayaknya yang ini Pak rumahnya Pak. Bapak masuk belok kanan. Soalnya setiap pagi saya panggil Bulang, ibunya langsung ini. Assalamualaikum. Bulang ada, Mbak Bulang ada. Waalaikumsalam. Oh ternyata Pak Wulang bukan Bu Wulang. Itu bukan rumahnya Mbak Wulang, itu rumahnya Mbah Wulang itu. Pakai Wulang itu suaranya bapak-bapak. Aduh, saya bingung Pak. Anda gimana ini? Rumahnya Wulang nggak tahu, kabur ya. Terus ada Neng ini nanya. Halo Pak Satpam, saya tanya rumahnya Mbak Wulang. Mbak Wulang, Wulang yang mana ya? Ini loh Pak Satpam, dia sudah Sherlock ke saya, katanya rumahnya pojok belakang. Oh, Wulang yang itu, Prof. Wulang yang mbak-mbak cerdas itu. Iya Pak, oke saya antar. Oke, diantar sama Pak Satpam langsung, kontaknya ketinggalan. Oke, kita antar rumahnya Wulang. Nah, benar ini rumahnya Wulang. Oke Pak Satpam, terima kasih. Nah, sama-sama. Makanya besok lagi kalau tanya, kasih informasi yang jelas. Emangnya saya tahu, saya kan cuma Satpam. Saya tahu kondisi rumah, tapi kalau tepatnya saya butuh bantuan data. Nah, ketika bertanya dengan ChatGPT, pastikan selalu berikan konteks, diajak ngobrol dulu. Misalnya sudah diberikan ini, coba sebutkan, kita ngobrol kayak kita orang baru kenal, sebutkan, misalnya Prof. IE ya, Anda adalah, ini lambat sekali, coba saya pakai aplikasinya Kelas Inovatif. Sama aja, ini sama ChatGPT sama aja. Ntar saya ganti temnya biar sama ChatGPT. Oke. Saya hipnotis dia dulu. Ya, nggak kelihatan ya malah putih. Ganti hitam aja. Anda adalah seorang profesor di bidang artificial intelligence, tugas adalah membantu mengerjakan karya ilmiah. Ya, ini personanya saya injek di sini. Kemudian saya tanya di sini. Halo, Prof. Saya bidang profesor artificial intelligence. Nah, artinya kita sudah berhasil menginjek ya. Ketika dia sudah menjawab sesuai dengan persona kita, nah dia bisa menjawab. Nah, kemudian yang kedua adalah konteks.
ya. Apa itu konteks? Konteks adalah informasi tambahan peta tadi, ya. Misalnya kita pakai sebuah, nah ini typeset untuk mencari referensi ya, untuk mencari penelitian-penelitian. Nah, tinggal masukkan misalnya penelitian tentang AI, fokus pada 3 tahun terakhir, ya, 3 tahun terakhir. Nah, ini nanti bisa di gratis aplikasinya. Nah, jadi karena ChatGPT itu tidak didesain mencari referensi, ya. Jadi seringkali pasti coba dibuktikan, seringkali referensinya sudah nggak ada. Karena ChatGPT itu kalau ditanya data real time tidak bisa, dia tidak paham. Karena coba ya, kapan terakhir kali Anda dilatih? Nah, pada Juni 2024 ya, tahun kemarin. Nah, padahal data-data penelitian, data-data referensi itu up to date, bisa jadi jurnalnya sudah hilang, ya, real time. Nah, oke, misalnya ini ya, kita dapat, download saja. Kemudian, nah, harus diberikan konteks ya, masukkan konteksnya. Nah, upload. Nah, ayo Prof, kita diskusi tentang dokumen ini. Nah, itu sama halnya ketika kita memberikan peta tadi, ya, memberikan peta jelas. Begitu dikasih peta langsung ditunjukkan rumahnya Wulang. Coba Bapak yang tadi, dia cuma nanya Wulang, Wulang, Wulang. Mbak Wulang yang mana? Dia pokoknya saya maunya Mbak Wulang yang bisa ngomong, ya, yang bisa diajak ngobrol bahasa gaul Mbak Wulang. Nah, tapi dia nggak memberikan dokumen tambahan. Ya semuanya di sini Bu Wulang mungkin, ya. Di sini Bu Wulang, di sini Bu Wulang. Kamu kok bisa kasih tahu mobil apa ininya Wulang? Soalnya mobilnya Wuling, Mbak. Jadi saya kasih tahu itu rumahnya Wulang. Nah, tapi kalau Neng ini dia cerdas. Dia kasih peta, dia kasih dokumen, dia kasih PDF, dia kasih data. Akhirnya Pak Satpam nggak perlu lama-lama ngasih tahu. Begitu juga kita di sini, kita harus kasih dokumen, kasih kontak, kasih tahu tujuan kita mau ngapain, kita mau ke sana ke sini. Nah, itu namanya kontak ya. Jadi nggak boleh baru kenal langsung tolong buatkan artikel untuk tugas kuliah saya. Anda siapa? Kata ChatGPT. Mentang-mentang gratis, main merintah aja. Nah, itu adalah contoh penggunaan teknik prompt engineering dalam nulis kita. Apakah efektif? Sangat efektif ya. Jadi kita bisa melakukan penetrasi dan intervensi lebih dalam ke jantungnya AI ya dengan cara ini, memberikan konteks, tambah lagi berikan konteks ya, terus ya misalnya ini saya beri konteks, ini kalau ini offline, artikel atau jurnal penelitian 1, jurnal penelitian 1. Nah, kita diskusi, tarik filenya, tolong Prof, saya besarkan ya, berikan saya summary dari penelitian ini. Nah, jadi kita ngobrol dulu, summary-nya dulu. Tujuannya apa?
tujuannya adalah biar IE ngertiin kita banget ya, lebih ngerti dari pacar kita, lebih ngerti dari teman-teman kita. Caranya gimana? Yaitu dikasih konteks, semakin banyak konteks yang kita berikan kepada AI, maka semakin akurat jawaban yang diberikan. Itu adalah poin kedua, namanya konteks. Kemudian poin ketiga adalah biasakan mengendalikan output ya. Berikan perintah yang jelas. Ya, personanya hipnotis dulu, konteksnya beri peta, beri dokumen, beri PDF, ajak ngobrol dulu, itu namanya konteks. Yang ketiga, kendalikan outputnya dengan perintah yang jelas. Coba, ini ada perintah di sini, Pak Pos. Pak, tolong antarkan surat ini. Nah, berangkatlah dia. Sampai enggak? Sampai, tapi belum tentu sampainya 2 hari lagi, 5 hari lagi. Oke, kita update. Pak Pos, tolong antarkan surat ini ke Pak Rektor. Sampai? Sampai, tapi mungkin lebih cepat 2 hari lah, enggak sampai seminggu sampai. Oke, saya tarik lagi. Tolong antarkan surat ini ke Pak Rektor paling lambat jam 5 sore. Ya, dia akan sampai paling lambat jam 5 sore. Artinya setiap perintah yang jelas akan memberikan output yang lebih akurat juga. Jadi dia nggak mungkin sampai besok karena perintahnya 5 sore. Oke. Pak Pos, tolong antarkan surat ini ke Rektor paling lambat jam 5 sore. Jangan lewat jalan Colo, jangan lewat Ayah nih, di sana macet. Bapak lewat jalan tikus sana, saja lewat sini. Kira-kira yang sampainya yang lebih cepat yang mana? Perintah 1, 2, 3, atau perintah terakhir ini? Pasti perintah yang terakhir. Karena apa? Perintahnya ini lebih akurat, jelas, dan terperinci. Nah, itu namanya teknik mengendalikan output, ya, mengendalikan output. Persona mengendalikan orangnya, ChatGPT-nya, konteks mengendalikan datanya, output mengendalikan jawabannya. Jadi berurutan. Kira-kira yang mana? Yang ini perintahnya. Begitu juga di sini. Prof, saya sedang dokumennya apa? Membuat rencana penelitian. Tolong buatkan saya nih. Tolong buatkan saya jam berapa, lewat mana, dan kenapa. Semakin lengkap. Tolong buatkan saya 10 ide penelitian tentang artificial intelligence untuk pendidikan dinia. Idenya apa? Nah, lewat mana? Nah, di sini lewatnya mana? Jangan lewat sana. Tambahkan di sini. Setiap ide jangan panjang-panjang. Cukup 10 kata saja. Bentuknya apa? Lewatnya mana? Dalam bentuk bullet point. Nah, enter. Nah, kita tunggu. Nah, itu adalah teknik mengendalikan output, ya. Jadi ada 3 yang kita sudah belajar, persona, konteks, output. Ternyata IE bisa dihipnotis di depan, bisa disuplai data di tengah, dicegah di tengah, dan bisa dikendalikan outputnya di belakang.
Nah, tuh. Nah, dia 10, bentuknya bullet point, betul, 10 kata. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita masuk yang ketiga, iterasi. Nah, iterasi adalah membuat jawaban IE lebih akurat dan tepat ya. Kita melakukan perulangan, pergerakan, perulangan. Nah, ini contohnya. Nah, kita sudah setting, sudah ada datanya, kita melakukan drafting namanya ya, drafting TXT. Berikan saya 10 ide penelitian AI berdasarkan apa konteksnya? Berdasarkan konteks atau berikan saya 10 ide judul artikel tentang AI berdasarkan konteksnya ini. Nah, jadi kita misal contoh sederhana ya, kita buat. Oke, saya suka nomor 10 misalnya. Tapi berikan dong, nah ini namanya iterasi. Berikan 10 lagi variasinya. Nah, oke. Udah, oke misalnya udah ketemu nih artikelnya. Ini contoh sederhana artikel. Berikan 10 ide pikiran utama. Nah, jadi tugasnya IE adalah men-trigger otak kita untuk menemukan ide baru. Nah, di sini, oh, di sini sebenarnya nggak cocok sistem prediksi kepadatan. Ini nggak cocok. Saya tambahkan lagi, misalnya di sini, ya. Nah, ini adalah ide asli kita. Kalau perlu dihapus, kita masuk ke ide kita sendiri. Nah, oke. Nah, terasi. Nah, minimal kerangka dari artikel, kerangka dari dokumen yang Anda buat berasal dari Anda sendiri. Atau minimal ya, berdasarkan ide dari AI. Jadi jangan semua kan yang salah itu berikan saya artikel tentang AI. Berikan saya artikel. Ini udah habis tokennya. Kita pakai yang ini aja deh. Yang salah itu berikan saya artikel AI. Nah, terus dikopas. Nanti dosennya tak kasih tahu cara deteksi tentang artificial konten-konten yang dari ChatGPT. Nah, udah ini. Nah, udah ini iterasi terus, tambahkan lagi kontennya. Berikan satu ide pikiran utama lagi. Berdasarkan apa penelitian ini? Dah. Iterasi lagi, iterasi maksudnya diedit-edit manual gitu. Kalau sudah, katakanlah ini sudah ide asli kita. Nah, tugas AI adalah merangkai ide pokok pikiran kita. Jadi ini idenya kita, baru kita tolong semua pikiran utama dan ide asli saya, Prof ubah, tolong Prof diubah jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf yang berkesinambungan. Oke. Nah, tugasnya AI adalah mengembangkan pikiran kita. Nah, ini juga tambahkan lagi setiap paragraf berisi 100 kata misalnya. Mengendalikan outputnya. Ya, begitulah.
Nah, paragraf-paragraf ini adalah pengembangan dari ide dan pikiran kita. Nah, kemudian iterasi lagi, misalnya ada yang nggak nyambung. Tolong buat konten ini berkesinambungan. Nah, itu caranya. Jadi, rumusnya ngobrol sama IE itu ada 4. Yang pertama, persona, kemudian berikan konteks, berikan dokumen-dokumen, PDF kah, gambar kah, bahkan obrolan kita bisa menjadi konteks. Kemudian kendalikan outputnya. Ya, tadi berikan ide-ide, dari ide kembangkan lagi dari sub-ide menjadi cucu ide. Kemudian iterasi terus, akhirnya kita punya ide kerangka sebuah dokumen, sebuah apapun itu bentuknya, baru kita edit-edit sendiri, download kalau perlu pakai software yang semacam ini, kalau sudah diangkat ke IE lagi untuk merangkai kalimat ya. Syukur-syukur masih mau nulis kalimat sendiri. Misalnya di sini, ini kan nulis sendiri, nulis prompt maksudnya. Tolong lanjutkan. Ya, begitu. Jadi intinya jangan 100% kesalahan pertama, ya, yang nggak boleh diulangi. Buka ChatGPT, langsung nulis nyuruh-nyuruh, itu nggak sopan. Harus kenalan dulu sama Prof, kasih persona dulu, kasih kontak dulu. Terus yang kedua, sudah keluar hasilnya langsung dicomot, masukin Microsoft Word. Itu juga nggak boleh. IE-nya khusus untuk mengenerate ide saja. Nah, dengan teknik itu, insya Allah udah nggak usah jauh-jauh. Nah, jadi teman-teman di sini juga bisa efektif ini, karena sekarang IE-nya sudah kemana-mana. Misalnya bikin website HIMI ya, HIMI Jabar. Oke, bikin website HIMI Jabar. Oke, ini saya tunjukin ya. Saya screenshot, saya minta IE untuk cloning. Jadi nanti programmer-programmer yang nggak bisa AI atau yang orang-orang IT yang nggak bisa IE juga tolong cloning website ini dalam satu halaman. Pakai, nah, dalam hitungan menit sebuah website bisa dibentuk. Nah, itu perkembangannya IE sudah sejauh itu. Jadi ini saatnya umat Islam bangkit nih. Saatnya waktu tepat. Karena kita sudah nggak ada bedanya sama orang pemodal gede. Kita nggak ada bedanya untuk orang dengan apa sumber daya yang besar. Dengan AI kita bisa bikin film dengan hitungan menit, bikin karya ilmiah dalam hitungan cepat, dan seterusnya. Kuasai AI sekarang juga, perdalam ilmu AI, kita bangkit bareng-bareng. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke moderator kalau ada pertanyaan. Ya, baik teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk mengangkat tangan ya. Itu silahkan, atau misalkan teman-teman bisa tulis di room chatnya jika eh, ingin bertanya. Silahkan teman-teman. Chat personal ke itunya.
Oke, ada pertanyaan, bagaimana dengan IE yang lain? Apakah polanya generate gambar? Pada dasarnya sama, ya. Mungkin kalau untuk gambar pada konteks dan outputnya, konteksnya gambar ini mau buat apa, latar belakangnya Anda membuat ini untuk apa, gitu. Jadi selengkap mungkin, sejelas mungkin. Apakah prompt untuk membuat sama ya? Pada dasarnya sama, ya. Misalnya di sini, ya silakan Mbak Gina, langsung open mic saja, Mbak Gina. Ada suaranya? Ya, monggo Mbak Tadi Gina. udah nyari ulang juga ya di Google, Mm-mm. tapi nggak ketemu ya. Maksudnya di sininya halaman tidak ditemukan gitu. Kelas inovatif, tapi untuk AI-nya nggak ada. Eh, ulang nih saya coba nih ya, toolnya ini ulang versi chat. Kemudian untuk WA nanti coba di share, nanti kita share ya di ini. Jadi bisa chatting lewat WA ke Wulang, tanya-tanya tentang ini. Kemudian kita lagi ngembangin banyak tool juga untuk para mahasiswa di Indonesia. Ada tool. Lalu ini Pak, Ya, kan AI ini banyak sekali ya. Kan yang dibahas tadi kayaknya AI yang berbasis chat, ya ya chat GPT, DeepSeek gitu. Nah, yang tadi itu kan ada AI yang generate gambar, kemudian ada Drimina yang emang beneran buat gambar dan video. Kemudian, nah, terus saya juga suka pakai dengan chat PDF, terus PPT AI. Nah, itu prompt-promptnya sama saja atau ada perbedaan ya? Karena kan kalau chat PDF itu membaca PDF ya. Tidak, apakah itu juga harus membuat persona juga untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik gitu? ya betul. Hmm. Ya, jadi ini saya tunjukkan bagaimana di belakangnya ya. Kebetulan saya iseng suka bikin tool. Hmm. Ya, intinya, nah kurang lebih gini bahasanya. Intinya, mungkin saya jelaskan yang lebih sederhana pakai grafik. Nah, chat PDF, kemudian image generator sebenarnya adalah chat GPT. Oke. Apapun ininya ya, di antara ketiga ini sebenarnya. Antara chat GPT, dia, sorry, dia Google Gemini atau Sonnet atau Claude ya. Oke. Jadi sederhananya, chat to PDF adalah chat GPT, otaknya chat GPT yang dilatih khusus ya, chat PDF yang dilatih khusus, dia dikasih training PDF, dilatih cara membaca PDF dan seterusnya, mengolah data PDF, memberikan kontek-kontek ya, cung-cung kecil, file-file menjadi kecil. Intinya dia dilatih untuk membaca PDF. Jadi sebenarnya generator gambar, image generator, Dreamy ada, kemudian Geni, dan semuanya itu berasal dari model-model juga. Nah, jadi mereka ini dilatih, neneknya itu ini, sumbernya itu dari sini. Ya, bisa dari ini. Keturunan yang sama, artinya gen-gen IE-nya, ilmu-ilmunya masih ada, maka teknik itu masih relevan digunakan. Semakin digunakan, semakin bagus jawabannya. Jadi jawaban pertama, chat PDF itu sumbernya juga dari ChatGPT. Otaknya ChatGPT dilatih
dengan keterampilan khusus untuk membaca chat PDF. Oke. Kemudian izin bertanya Pak, bagaimana cara melihat bahwa karya tersebut hasil dari apa yang paling membedakan dengan hasil pemikiran sendiri Pak? Cara melihat bahwa karya hasil dari IE dan apa yang paling membedakan dengan hasil pemikiran sendiri Pak? Itu pakai misalnya Ibu dosen, ya masuk ke Zero GPT ya, atau masuk ke Google anti AI detektor. Ya, ini paling yang sederhana. Nanti bisa dicoba. Hasilnya ini coba. Oh ini. Ya, ini di copy hasilnya intinya dimasukkan deteksi tadi yang kayak di awal. Mungkin telat makanya nggak apa-apa. Oh ini sudah kita iterasi. Nah, semakin tinggi skornya ini berarti dia kecenderungan memakai ChatGPT lebih bagus. Nah, tapi kalau ide kita ini, kita tadi sudah menginjek ide-ide kita, dia akan turun, kecenderungannya akan kecil. Ya, karena dibantu mengembangkan pakai ChatGPT, jadi itu. Nah, adik-adik, nanti kalau mau, apakah boleh Pak menggunakan IE? Coba browsing panduan dikti tentang AI. Nah, panduan penggunaan boleh tapi diatur. Nah, salah satu caranya ya dengan tadi. Nah, ini di-download ya. Nah, dibaca. Jadi keywordnya ini saya kopas saja. Intinya boleh dengan etika. Jadi nggak boleh dari ChatGPT langsung di-copy gini. Itu nggak boleh. Nah, itu jadi gunakan IE untuk itu. Oke. Monggo kalau masih ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, saya ucapkan. Monggo. Ini kan kalau misalkan semua AI, semua sumbernya itu dari ChatGPT ya, termasuk Jenny misalkan, juga sumbernya dari ChatGPT, kenapa hasil akurasi sumber referensi yang dipakai Jenny itu lebih lebih oke daripada ChatGPT? Apakah itu prompt-nya juga mempengaruhi? Padahal kan Jenny kan langsung ya, tentukan judul, apa latar belakangnya, terus keluar referensinya. Tapi kalau misalkan semuanya Jenny juga mengarah dari otaknya dari ChatGPT, kenapa Jenny lebih oke buat penelitian daripada ChatGPT gitu, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Saya hapus dulu ini buat penjelasan di kamar sebelah. Oke. Jadi kita tadi sudah belajar tentang model ini menghasilkan aplikasi yang namanya ChatGPT. Proses tadi kita training dari ChatGPT. Ya. Jadi nenek moyangnya adalah ChatGPT dan cloud dari hasil training. Nah, ChatGPT tidak di-training. Nah, di sini ini ada database, misalnya yang Bapak Ibu tahu Google Scholar ya, Semantic Scholar, Semantic Science Direct, ada Scite. Nah, oke. Ini ada database ya, kita sebut dengan database atau perpustakaan. Perpustakaan. Nah, oke. Nah, ChatGPT didesain hanya untuk dilatih setiap 6 bulan sekali, katakanlah segitu. Dia tidak didesain atau dibuat untuk masuk ke perpustakaannya Google, ke perpustakaannya lainnya. Nah, tapi ada aplikasi, misalnya Jenny, ada Typeset, ada lain-lain. Jenny, kemudian ada Typeset, ada Scite.
ada sign direct, ada semantik sekular. Ini adalah ChatGPT atau cloud yang diberi alat khusus pintu masuk ke perpustakaannya Google Scholar. Jadinya dia punya akses yang lebih atau punya akses langsung ke Google Scholar. Makanya kalau kita chat di sini dia langsung keluar hasilnya. Nah, jawabannya itu. Tapi otaknya dia ya sebenarnya nenek moyangnya adalah ChatGPT. Kemudian dia dimasukkan pada camp khusus. Kalau secara teknik diberi tool, namanya tool di sini atau agen kalau bahasa tekniknya. Nah, makanya tool-tool semacam Jenny itu dia bisa akurat sekali karena diberi tool khusus, diberi kunci gerbangnya Google Scholar. Nah, kalau ChatGPT dia cerdas tapi nggak punya pintu gerbangnya. Makanya fatwa saya haram hukumnya mencari referensi di ChatGPT secara langsung karena Anda akan tersesat. Jadi gunakan tool semacam typeset tadi itu atau langsung ke sumbernya, ke Scopus, ke lainnya. Gitu kurang lebih. Monggo kalau ada lagi. Kalau paraphrasing itu mengganti kata per kata. Saya nggak saranin. Ya gampang banget. Kalau paraphrasing ya tinggal itu pakai. Tapi nggak disaranin. Mending para idenya diolah lagi. Oke, monggo lagi. Satu lagi Pak, masih penasaran. Ya, Nah, kan sekarang DeepSeek juga baru banget ya. Nah, tadi ya. Bapak juga merekomendasikan untuk penelitian itu DeepSeek. Nah, jujur ya, untuk ide, untuk nulis itu saya lagi nyaman dengan ChatGPT. Nah, pas coba DeepSeek itu kayak terbatas gitu chatnya. Kalau ChatGPT itu dari awal, misalkan dari awal perkenalan dengan ChatGPT-nya sampai ke akhir percakapan itu tidak terbatas. Tapi kalau misalnya DeepSeek itu mau upload satu file, tapi ternyata buka chat baru gitu. Tapi tapi untuk kedalamannya sendiri, kata Bapak tadi, DeepSeek itu lebih dalam untuk pembahasannya. Nah, tapi apakah sama DeepSeek juga ujung-ujungnya ke ChatGPT atau DeepSeek itu benar-benar beda aplikasi AI yang eh, karena antara Cina dan Amerika itu benar-benar mereka juga DeepSeek juga apa namanya bertentangan gitu, nggak sama, nggak benar-benar jauh beda gitu. Gimana tah? Ini terakhir aja. Penasaran dengan itu. Terima kasih. Kak. Oke, saya akan menjawab penasaran Anda. Jadi DeepSeek itu dari China, ada China itu ada DeepSeek, ada Kimi, kemudian ada Queen. Nah, ini memang dari Cina. Mereka perang dagang, biarin aja. Yang penting kita nikmati. Nah, ini memang beda. Kalau DeepSeek, Claude, ada Gemini itu dari Amerika. Ini dari Cina. Ya. ChatGPT kalau ini dia paling mahal memang. Jadi yang Mbak atau Ibu gunakan itu sebenarnya GPT 3,5 yang gratisan. Itu sama saja sebenarnya. Kenapa nyaman? Karena otak dia sederhana. Ya, otaknya anak SD yang dipakai kurang lebih seperti itu. ChatGPT itu yang gratis atau dia pada posisi anak SD lah, makanya yang gratis ya, beda kalau yang premium. Nah, kalau yang premium itu sekitar $20 ya. Jadi itu, jadi ChatGPT yang Mbak gunakan, yang nggak terbatas itu sebenarnya otaknya anak SD, namanya otak 3,5. Nah, kalau mau sih gratis itu pakai Queen. Ini Queen. Dia modelnya setara ChatGPT yang premium, tapi karena masih promo gratis, bahasanya juga lebih natural. Silahkan dicoba Queen. Saya copy ya di sini. Nah, ini kalau nulis dan penelitian bagus Chat Queen ya.
Dia masih promo, lagi bakar uang, pakai aja nih. Nanti nggak tahu lama-lama bayar juga. Itu fiturnya sekelas di atas, bahkan di atas fitur premiumnya ChatGPT. Dia thinking itu kayak Sonnet, kayak DeepSeek. Ini baca teknis ya, tapi ada yang tanya saja. Berikan saya artikel tentang AI. Nah, dia berpikir dulu DeepSeek. Fiturnya diaktifkan, dia mencari ke internet, dia bisa bikin website, dia bisa bikin generate image, dia bisa generate video, dan ini gratis. Pak Ari, kalau ulang berbayar enggak? Enggak, khusus mahasiswa Indonesia gratis semua tool-tool dari kelas inovatif. Oke, terima kasih semua. Sudah malam, kita lebih hampir 1 jam lebih. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar bersama ini bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Kalau ada yang salah-salah, silahkan diedit. Kesalahan dari saya, kebenaran cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ari yang sudah, Masya Allah, sharing banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya mungkin silahkan kepada operator untuk menampilkan sertifikat yang akan kami serahkan kepada Pak Arianto. Buat teman-teman yang mau pengen belajar IE, coba dikoordinasi, bikin grup. Nanti insya Allah saya sharing tool-tool terbaru yang canggih-canggih. Terutama yang canggih dan gratis di koordinator. Ya, baik. Ini Terima kasih. masih dicetak ya ininya, sertifikatnya. Sudah siap. Ya, mungkin nanti menyusul. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ada jaringan ya. Dan teman-teman, sebelum kita penutupan, ada sedikit informasi dulu untuk nanti teman-teman yang ikut dalam pelatihan AI pada malam kali ini, silahkan mengisi link daftar hadir. Sudah ada dikirimkan di room chat ya. Dan untuk teman-teman juga nanti, insya Allah link daftar hadirnya akan dikirimkan juga di grup info kajian Himipatis. Silahkan teman-teman untuk mengisi link daftar hadir tersebut. Baik, sebelum ditutup, kita seperti biasa dulu ada dokumentasi. Silahkan teman-teman untuk on cam bareng-bareng. Kita akan mendokumentasikan peserta-peserta pelatihan AI pada malam hari ini. Bagaimana operator, sudah siap? Di teman-teman peserta lain yang belum on cam, boleh on cam dulu biar terlihat hidup roomnya. Yang sudah siap, ya, satu kali dulu. 1, 2, 3. Ya, bentar. Satu kali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Iya, masih ada. Habis ya. Boleh atau mau satu kali lagi ganti gaya? Gaya AI ada Bapak? Gini kayak Gaya AI gimana? Iya. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih sudah. Kasih guys, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Arianto dan untuk semua yang hadir pada malam kali ini. Kami pamit undur diri dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di
kajian atau di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Kami tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lo kali ada wastaghfirullah li wa lakum. Innamal ilmu bita'allum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.